Selamat pagi good people. Sebelum mulai, seperti biasa aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan skip iklan ya. Bantuan kalian sangat membantu perkembangan channel kami. Terima kasih. Hari ini benar-benar seru. Meskipun capek tapi terbayarkan. Banyak request dari kalian yang meminta vlog pedesaan dan aku kabulkan di video kali ini. Teman-teman, aku mau meluruskan. Gak sedikit yang nanya apa sih alasan aku pindah ke desa? Apakah karena putus cinta atau dipecat dari pekerjaan? Jawabannya bukan karena itu. Jujur, alasan aku untuk pindah ke desa murni untuk nenek dan keluarga aku di sini. Kalau putus cinta, itu mah udah biasa. Disakiti juga sudah biasa. Udah gak kerasa lagi sakitnya. Mungkin karena aku tipe orang yang kalau sayang sama orang lain pasti tulus, gak punya motif lain atau tujuan lain, dan aku gak akan meminta maaf untuk itu. Jadi kalau hubungan yang aku jaga tiba-tiba tidak berjalan dengan baik sampai ke arah putus, ya sudah, aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau memang bukan jodohku, ya sudah, berarti Tuhan sudah menyelamatkan hidupku dari hal-hal buruk yang mungkin suatu saat nanti akan terjadi. Kalau sedih, sudah pasti. Meskipun orang yang aku sayang benar-benar toksik sekalipun alias beracun. Tapi itu lucunya cinta. Mau setinggi apapun sekolahnya, kalau sudah urusan cinta, semua orang balik ke titik nol, menjadi bodoh. Kalau kalian merasa demikian, tenang kok, kamu gak sendirian. Sini, aku temenin. Mungkin karena kebodohan yang mengatasnamakan cinta, Tuhan capek kali ya melihat kebodohan manusianya. Batin mungkin. Gini amat anakku di bumi. Makanya dia turun tangan untuk memisahkan dua insan yang seharusnya tidak bersama gitu. Kamu sih sudah dikasih pertanda, malah dihiraukan. Jadi deh Tuhan turun tangan. Bohong namanya kalau aku bilang mengakhiri hubungan itu tidak menyakitkan. Bagaimana coba? Rasanya mengubah orang yang awalnya kita kenal dengan sangat menjadi orang yang asing. Orang yang suatu saat nanti kalau berpas-pasan di jalan tidak akan saling menyapa. Padahal pernah saling membahagiakan. Bahkan lebih besar lagi, pernah merangkai masa depan yang tidak akan pernah terwujud selamanya. Memang benar ya, kata orang-orang. Menutup chapter kehidupan itu yang susah. Memulai lembaran baru juga lebih susah lagi. Rasanya jiwa berhenti di satu titik yang tubuh tidak akan pernah mengerti. Serasa semua orang berusaha membahagiakan jiwa yang larut dalam kesedihan. Tapi tidak berhasil. Tenang aja, gak apa-apa kok kalau harus bersedih. Pakai waktu itu sebanyak mungkin. Ceritakan keluh kesahmu ke orang yang kamu percaya. Waktu akan menyembuhkan. Sampai pada saatnya tiba, hati sudah sangat terbiasa. Dan sukma yang hilang akan kembali lagi. Disitulah kamu sadar kalau kamu sangat kuat menghadapi semuanya. 5 tahun dari sekarang, ketika kamu menoleh ke belakang, yang ada hanya canda tawa tentang seberapa naifnya kamu di waktu itu. Jadi tenang aja, semua bakal baik-baik aja. It's okay, anggap saja hidup itu seperti lagi road trip menggunakan mobil. Tidak ada perjalanan yang mulus, apalagi kalau kalian ke tempat yang belum pernah kalian datangi, yaitu masa depan. Dalam perjalanan hidup, pasti ada di satu titik di mana kita salah mengambil jalur tol. Anggap saja bertemu orang yang salah, mengambil keputusan hidup yang merugikan, atau membuang-buang waktu dengan orang yang tidak benar, itu sama seperti masuk ke jalan tol yang salah. Kalau diteruskan, kita tetap gak akan sampai ke tempat tujuan. Penyembuhan diri, mulai lagi dari awal, dan memaafkan sama seperti putar balik ke jalur yang benar. Memang iya, harus mulai lagi dari nol. Tapi itu lebih baik daripada harus terus berjalan di jalur yang salah.
Semua senggolan dan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup itu juga sudah biasa. Dan kalau kamu berakhir bukan dengan dia, berarti tujuan hidup kalian memanglah berbeda. Mulai untuk terbiasa dengan keadaan. Biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Bagaimanapun juga, Dia yang paling tahu tentang dirimu melebihi dirimu sendiri. Percaya aja, semua akan indah pada waktunya. Semua balik lagi ke mindset atau pola pikir. Kalian pasti pernah dengar orang yang bilang, pikiran itu gak boleh negatif mulu, nanti kejadian beneran loh. Percaya apa enggak, itu faktanya. Bayangkan tubuh kalian adalah magnet. Apa yang kalian pancarkan, itu juga yang akan kalian terima. Pikiran yang baik mendatangkan hal yang baik dan sebaliknya. Mungkin kalian pernah berpikir, kok bisa ya ada orang yang hidupnya terus-menerus sial? Atau kok ada ya orang yang hidupnya kayak gak punya beban gitu? Enteng rasanya. Salah satu di antaranya karena mindset. Ada orang yang menganggap kegagalan sebuah pelajaran, tapi gak sedikit juga yang menganggap kegagalan itu kesialan. Ada orang yang senang menerima berkah, tapi ada loh orang yang merasa gak puas dengan segala hal. Kalau bertemu orang begitu, gak perlu dihujat. Maklumi aja, kita gak pernah tahu latar belakang hidupnya. Siapa tahu dulu pernah mengalami luka di hati, sehingga membentuk dirinya yang sekarang. Bagi kamu dan aku, udahlah. Mending kita jadi orang baik aja ya, punya pemikiran yang positif. Jangan pernah menyesal berbuat kebaikan ke orang yang salah. Tingkah lakumu menunjukkan siapa kamu, dan karakter mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Buat konten di YouTube dengan keluarga yang besar, jujur membuat aku cukup dilema. Ada keluarga yang tidak support dan justru mengkritik habis semua konten yang aku upload. Meskipun aku sudah menjelaskan bahwa aku ingin membuat konten yang jujur dan bukan gimmick. Beginilah cara kami membuat roti, cara kami hidup, dan keseharian kami di desa. Tidak ada kebohongan, semua apa adanya. Tapi mereka merasa bahwa tidak seharusnya aku menunjukkan rumah kami yang sederhana, apalagi merekam keseharian ala kadarnya. Padahal di dunia yang penuh kepalsuan ini, aku hanya ingin membuat konten sederhana yang jujur. Mungkin kalian bertanya, apa langkah yang aku ambil setelah ini? Jawabannya, tidak ada. Aku tidak mengubah hidupku untuk memuaskan hati orang lain. Selama konten tidak minta-minta, menyebar kebencian, apalagi merugikan orang lain, aku tetap akan berdiri dengan keyakinanku sendiri. Capek rasanya, kalau harus mengikuti segala kemauan orang. Gak akan ada habisnya. Mungkin ini saatnya aku harus memasang muka tebal dan terus berkarya. Aku tidak akan meminta maaf kepada keluargaku kali ini, karena seperti kataku, kalau tidak bisa membantu, tolong, jangan menutup pintu rezeki dan kebahagiaan orang lain. Setelah membeli mie ayam yang barusan buka di depan sawah dan makan malam bersama, malam ini aku bakal ngajak kalian ke tempat yang spesial. Kemana ya kira-kira? Cek, mau pergi mana kita? Kita mau pergi ikat bawang. Let's go. Buat kalian yang tinggal di kota dan jauh dari desa, mungkin kalian gak tahu bagaimana cara kami memanen bawang merah. Sawahnya jauh di ujung, sehingga kami harus berjalan cukup jauh menyusuri sawah-sawah. Biasanya di desa kami, memanen bawang merah dilakukan malam-malam agar tidak panas dan mengganggu pekerjaan utama orang-orang yang terlibat. Bawang merah dipanen setiap 3 bulan sekali. Sebelum memanen, para ibu petani akan membuat tenda dan makan terlebih dahulu. Biasanya, orang kami di sini membawa makanan dari rumah. Semacam piknik, tapi versi malamnya aja. Meskipun bukan keluarga aku di sini, tapi kerasa banget hangat kekeluargaannya loh. Saling gotong royong untuk memanen satu sawah begini. Ada juga ibu-ibu yang akan berkeliling membawa minuman dan juga biskuit untuk dibagikan ke para pekerja. Bahkan anak-anak kecil juga diajak untuk melihat sawah. Kuning-kuning panjang yang kalian lihat itu adalah daun bawang yang sudah kering.
Kalau daun bawang sudah kering dan berwarna kuning, berarti bawang merah siap dipanen. Semakin malam, semakin banyak orang yang bekerja. Ada mungkin 20-30 orang yang duduk berjajar dan bergotong royong mengikat daun bawang sampai membentuk pola garis seperti ini. Mengikat bawang tidak boleh asal-asal, harus kuat dan rapat. Kalau tidak, bawang akan jatuh dan putus dari daunnya. Bawang-bawang merah yang sudah diikat siap dikirim ke penjuru negeri. Bisa jadi dikirim ke kota kalian loh. Hangat gitu suasananya. Berkumpul bersama gotong royong malam-malam begini. Ya udah malam nih. Jangan lupa supportnya dengan subscribe dan like-nya ya. Besok mampir lagi. Anggap aja rumah sendiri. Dapat dari situ. Ini punya mama, ini punya ama.